Maraknya iklan di media sosial membuat bisnis skincare menjadi lahan empuk untuk mengeruk rupiah. Bahkan sederet artis ternama ikut-ikutan terjun ke bisnis skincare baik sebagai pelaku maupun sebagai brand ambasador. Sederet pesohor yang bergelar dokter pun seolah ingin mencicipi gurihnya bisnis skincare. Lalu benarkah banyak skincare yang dipromosikan sederet artis mengandung zat merkuri dan hidrokinon yang berpotensi menyebabkan kanker kulit? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkan saya Dona Arsinta undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista setiap hari Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Pemirsa, maraknya iklan di media sosial yang memasarkan produk skincare yang juga memanfaatkan jasa endorse sejumlah artis ternama tanah air membuat bisnis skincare menjadi lahan empuk untuk mengeruk rupiah. Tak hanya produsen besar, bahkan sederet artis ternama seolah ngiler ingin mencicipi gurihnya bisnis skincare, baik sebagai pelaku bisnis langsung maupun sebagai brand ambasador. Sebut saja seperti Ashanty, Luna Maya, Shandy Aulia, Felicia Angelista, Nikita Willy, Ola Ramlan, Bella Sophie, Maya Estianty, Gisela Anastasia, Medina Zain, serta masih banyak lagi yang disebut-sebut pernah terjun ke bisnis kosmetika. Saya dibilang khawatir sih, ya khawatir lah. Yang namanya juga namanya juga aku sekarang hidup dari skincare lagi ya Mas. Dari nol lagi ya Kak Medi? Dari nol banget, bukan dari nol lagi. Tapi kan sekarang udah ada pundi-pundi dari hasil penjualan skincare kan, semenjak keluar. Pundi-pundi dari endorse ya sih ada. Endorse kan sekarang lumayan banyak ya Kak Medi? Iya, tapi kan sekarang rate-nya nggak bisa semahal dulu Mas. Sekarang kan bersaing banget, menjanjikan. Jujur, keuntungannya kalau aku boleh bilang nih, kalau aku boleh bocorin di atas 100%. Ya. Di atas? 100%. Di atas 100% keuntungan bahkan bisa dari bisnis? Ya pokoknya aku sekarang lagi fokus untuk dan biar gimana caranya masyarakat Indonesia tahu bahwa mereka tuh bilang aku suhu, berarti aku udah tua dong. Tuh skincare comeback gitu ya kan katanya. Besarnya keuntungan yang diperoleh hingga melebihi honor sinetron para artis dalam sebulan membuat gaya hidup bos skincare pun naik kasta dalam sekejap. Bahkan hidupnya lebih hedon dari artis papan atas. Bagi sederet artis, bisnis skincare sempat menjadi investasi alternatif untuk persiapan masa vakum atau masa pensiun. Bukankah popularitas artis tidak bertahan lama? Ashanty misalnya sempat jor-joran bisnis kosmetik hingga punya pabrik sendiri pasca join dengan rekan bisnisnya. Istri Anang Hermansyah ini juga menjadi brand ambasador produknya sendiri. Lantas, apa yang memicu Ashanty sempat fokus di bisnis skincare? Benarkah karena Azriel Hermansyah anak sambungnya sempat mengalami masalah kulit wajah pasca menggunakan skincare abal-abal? Iya, tolongin dong. Waktu itu aku lagi stres banget sama Azriel karena dia nggak pede. Banyak orang yang kalau ketemu dia, karena kita tuh nggak, karena kita suka nggak mikir kalau perasaan orang kadang nggak enak kalau kita datang terus ini jerawatnya banyak banget sih, kenapa sih? Kita nggak berpikir bahwa orang itu tuh nggak selalu nyaman loh digituin. Walaupun mungkin ada orang yang nggak ngasih solusi tapi kamu jerawatan sih. Nah, Jill tuh bete, apalagi Jill kan anaknya sensitif. Banyak banget kayak temenku datang tiba-tiba, Jill kenapa aku jerawatan? Lagi pacaran gini-gini, tapi dia tuh bete gitu. Dan ternyata orang tuh semua nggak nyaman dengan mungkin mereka anggapannya kayak face shaming ya gitu. Akhirnya pas setelah sekarang dia udah bersih, wajahnya udah keren, udah bersih banget, benar-benar bersih dan bener-bener kita pakai krim dari aku udah dokter Ekmas tuh, benar-benar bukan pakai krim lain. Jadi banyak orang yang sampai dia di Instagramnya demi Allah ketemunya kayak gitu dong. Demi Allah ini nggak pakai krim lain, dipikir pakai krim apa kan? Jadi ada hasilnya. Ada hasilnya.
Sementara itu, keuntungan yang menggiurkan karena memiliki target pasar yang luas mendorong Luna Maya terjun ke bisnis kecantikan. Ia sudah mendirikan perusahaan sejak 2019 lalu. Langkah bisnis yang sama juga dilakukan Maya Estianti yang membidik pasar kecantikan premium untuk membuat kosmetik khusus perawatan anti penuaan. Aku kan dulu sempat import skincare dari Amerika ya. Terus kemudian harganya juga lumayan mahal, 3 jutaan, 2 jutaan, bahkan 5 mili aja, 5 gram aja itu harganya bisa 2 jutaan ya kan. Hal itu yang membuat aku akhirnya yang tadinya ongkos angkut dari Amerika itu jauh, dari Eropa jauh, terus kemudian belum lagi urusan izin perizinannya juga importer itu kayak diribetin, aturan berganti-ganti. Akhirnya aku memikirkan untuk membuat skincare yang lokal, tapi juga pabriknya Korea yang ada di Indonesia. Masalah-masalah utama kulit, makanya keluarnya adalah acne serum duluan, kemudian ada untuk mengatasi flek, terus kemudian juga untuk yang barrier, calming, anti-aging. Namun kiprah sederet artis di bisnis skincare seolah terusik sepertinya oleh maraknya produk skincare yang diduga mengandung bahan merkuri dan hidrokuinon berlebih. Lalu benarkah banyak skincare yang dipromosikan sederet artis dan influencer di Indonesia mengandung zat merkuri dan hidrokinon kategori sangat berbahaya yang berpotensi menyebabkan kanker kulit? Aku punya asisten rumah tangga tapi di kampung ya. Itu dia beli skincare yang harganya 125 itu dapat 3. Mukanya tuh nggulap gitu. Pas aku di sana mau lebaran apa kemarin tuh, lihat aneh wireng separuh ini. Ireng mbak, ireng kayak orang kena tato separuh gini. Gue jujur ya, gue tuh hampir kerja sama salah satu dari yang sekarang lagi ikutan ribut-ribut nih. Gue nggak perlu sebut namanya siapa, cuma dia jahat banget sih sebenarnya karena gue tuh hampir kerja sebagai salah satu konten kreator dan PR-nya dia juga untuk ngurusin supaya image dia bersama suaminya itu dan juga skincare-nya itu tuh aman gitu karena sempat disenggol-senggol sama Doktif waktu itu. Nah terus dibelain lah nih si orang ini sama si Iza Zega, tapi ternyata sekarang dia malah mepet-mepet ke Doktif supaya aman. Padahal memang skincare-nya tuh waktu itu gue dengar langsung dari orangnya, skincare-nya tuh memang ada hidrokinonnya, dia mengakui itu gitu. Cuma ada di gudang. Melihat kondisi yang demikian berbahaya dan untuk mengantisipasi skincare abal-abal yang diduga mengandung bahan-bahan merkuri tersebar dan menjadi konsumsi masyarakat luas, pihak BPOM bahkan sudah memanggil Dr. Richard Lee, pria yang berprofesi sebagai dokter kecantikan sekaligus YouTuber, yang dulu kerap mereview produk skincare orang lain. Kini produk kosmetik Richard Lee yang jadi bulan-bulanan review dokter detektif alias Doktif. Lantas, apa yang menyebabkan Richard Lee berani mengklaim bahwa skincare-nya paling laris di Indonesia? Saya minta maaf dulu dengan masyarakat. Oke. Ada satu videoku, aku menyampaikan bahwa itu produk buatanku. Oke. Itu kehilafan aku. Oke. Aku minta maaf dengan kalian semuanya atas kehilafanku dalam bermarketing lah ya, dalam berjualan. Oke. Punya kerjasama dengan perusahaan tersebut. Kalau aku tidak punya kerjasama dengan perusahaan tersebut, maka aku sudah digantung orang, Bang. Aku sudah dituntut orang. Dia akan sulu nih pasti. Sudah pasti, Bang. Kenapa aku berani stiker? Karena memang aku diizinkan. Oke. Aku diizinkan dan aku punya kerjasamanya. Oke. Kalau enggak, aku sudah dituntut orang dan penjualanku paling banyak se-Indonesia, Bang. Itu. Iya, dan ini awal-awal ini. Termasuk awal-awal nih barang. Bang, penjualanku terbanyak di Indonesia, Bang. Cepatnya perputaran uang di bisnis skincare bisa jadi memicu playing victim di antara sesama pengusaha skincare. Bahkan dengan Doktif merilis produk setelah punya followers banyak di media sosial. Dr. Cindy Kurnia Putri, kakak Ria Ricis, yang merupakan dokter anak, bahkan siap bersaing dengan pengusaha skincare lainnya. Tapi benarkah seorang dokter boleh menjual produk kosmetik hasil produksinya sendiri? Sebetulnya begini ya, kita mungkin bisa
kita merekomendasikan misalnya produk ini baik atau enggaknya. Kenapa? Karena misalnya ini mengandung kandungan-kandungan yang seperti ini gitu. Terus juga pun kalau dokter menjual itu kita nggak boleh munculin seperti pakai baju jas putih, atau kita harus menanggalkan dari atribut-atribut dokter gitu, seperti itu. Jadi sebenarnya tidak diperbolehkan. Majelis Kehormatan Etik sudah pernah membuat satu fatwa etik ya berkaitan dengan hal ini ya. Ketua MKK pun juga sudah pernah sampaikan terkait dengan hal ini, mengingatkan kepada sahabat sekalian jangan kemudian kita melakukan sebuah jualan produk, apalagi produk itu adalah produk yang diproduksi oleh dia sendiri ya. Dalam promosi melebih-lebihkan dan menjual produknya, tapi kalau konteksnya mengedukasi boleh. Berdasarkan pengalaman saya pribadi, saya pernah mengabdi atau misalnya internship ya, kita mengabdi berpraktek gitu ya di Kepulauan Seven Island lah, Kepulauan Anambas. Di situ saya menemukan berbagai macam case kulit, penyakit-penyakit kulit dan di situ saya menemukan di setiap pasar atau toko-toko selalu ada skincare yang tanda kutip abal-abal atau mengandung merkuri atau tidak terdaftar di BPOM dan sebagainya, dan saya sering menemukan case-case kulit yang seperti itu di sana. Jadi itu membuat saya tergerak untuk ketika saya kembali ke Jakarta saya ingin memformulasikan sesuai dengan prosedur juga dengan kandungan yang baik dan untuk menyehatkan kulit masyarakat sih, kurang lebih seperti itu.